Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sobat semua berada di Pasuruan, mungkin tidak akan asing lagi dengan nama yang satu ini. Ya, beliau adalah Mbah Hamid Pasuruan, sosok ulama besar yang dikenal sebagai seorang waliullah pada zamannya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa berziarah ke makam beliau. Letaknya yang berada di alun-alun kota Pasuruan memudahkan kami untuk bisa menemukan makam beliau. Tepat di belakang Masjid Jami' Pasuruan, di sanalah beliau dimakamkan. Beliau sebenarnya berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Meski demikian, beliau menghabiskan masa hidupnya di Pasuruan, Jawa Timur, yang akhirnya dikenal sebagai Kiai Haji Hamid Pasuruan atau Mbah Hamid Pasuruan. Beliau mengasuh pondok pesantren Salafiyah yang berada di Pasuruan. Selain dikenal sebagai sosok ulama yang sangat sabar, beliau juga terkenal sebagai seorang wali, sehingga karomah-karomah beliau sudah terkenal di telinga masyarakat luas. Mbah Hamid lahir pada tanggal 22 November 1914 di Desa Sumbergirang, Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dan nama lahirnya adalah Abdul Mukti, atau orang menyebutnya hanya dengan sebutan Dul saja. Masa kecil beliau berguru kepada dua ulama besar yang ada di Jawa Tengah, khususnya di Lasem, yakni Kiai Haji Maksum dan Kiai Haji Baidowi. Sejak kecil, tanda-tanda kewalian beliau sudah bisa diketahui karena memiliki banyak karomah dan kelebihan-kelebihan yang sulit dijangkau oleh akal. Sewaktu remaja, saat beliau pergi haji bersama kakeknya, dikisahkan beliau bertemu langsung dengan Rasulullah, dan sejak saat itu namanya berganti menjadi Abdul Hamid. Dulu beliau pernah mondok di pesantren Termas yang ada di Pacitan, asuhan Kiai Haji Dimyati. Sebelum mondok di pondok pesantren Termas ini, beliau juga pernah mondok di Jombang dan juga Rembang. Akan tetapi, di pondok pesantren Termas inilah beliau selama 12 tahun mendapat gemblengan tentang berbagai banyak ilmu. Selepas dari pondok pesantren Termas, beliau dinikahkan dengan putri dari Kiai Haji Ahmad Husairi yang juga masih sepupunya yang berada di kota Pasuruan. Setelah menikah, beliau tinggal di Pasuruan, meski sempat hijrah ke Jember hingga Banyuwangi, kemudian kembali lagi ke kota Pasuruan. Mbah Hamid dikenal begitu sabar sekali, baik itu kepada keluarganya, murid-muridnya, dan di awal-awal pernikahannya, beliau mengalami berbagai macam cobaan dan lebih senang mengajarkan kepada keluarganya tentang keteladanan. Beliau juga pernah bekerja sebagai pedagang sepeda, pedagang kelapa, kedelai, hingga menyewa tanah atau menyewa sawah. Dulu Mbah Hamid menggelar pengajian dari desa ke desa yang ada di kota Pasuruan. Barulah di tahun 1951 beliau dipercaya untuk menggantikan atau menjadi pengurus besar di pondok pesantren Salafiyah karena Kiai Haji Abdullah bin Yasin telah meninggal, sehingga beliaulah yang menggantikan peran dari guru besar pondok. Dan setelah perjalanan panjang beliau dalam berdakwah, beliau meninggal pada tanggal 25 Desember 1982 dalam usia 68 tahun. Dikisahkan dahulu, tepatnya di daerah Klaten, Jawa Tengah, terdapat satu kampung yang biasanya dalam satu kampung pasti ada orang yang dipercaya oleh warga setempat atau tokoh masyarakat yang disegani. Nah, pada satu ketika tokoh masyarakat tersebut kedatangan tamu dari luar kota, dan tamu tersebut mengaku bernama Kiai Hamid. Dan setelah berbincang-bincang, membicarakan banyak hal, mengutarakan maksud dan niat Kiai Hamid datang ke kampungnya, yaitu menjalankan misi dakwahnya.
Singkat cerita, Yai Hamid mulai berdakwah. Hari demi hari, waktu terus berganti. Dakwah Kiai Hamid berjalan lancar dan menunjukkan perkembangan yang begitu pesat di lingkungan sekitar. Di antaranya dengan melakukan pengajian rutinan di masjid setempat. Setiap minggunya bisa dibilang jamaah yang hadir cukup banyak dan terus-menerus mengalami peningkatan jumlah jamaahnya. Bahkan melebihi jumlah kapasitas dari masjid tersebut. Melihat antusias masyarakat dan jamaah yang terus meningkat, akhirnya Kiai Hamid mulai mempunyai rencana untuk membangun pesantren di desa tersebut. Beliau beranggapan bahwasanya mungkin suatu saat jamaah tersebut akan menitipkan anak-anaknya untuk mengaji menimba ilmu di pesantrennya. Dan singkat cerita, pesantren yang beliau bangun juga mengalami perkembangan yang begitu cepat. Dan Kiai Hamid juga dibantu oleh tokoh masyarakat yang pertama kali dikenalnya. Dan sesuai dengan amanah Kiai Hamid, tokoh masyarakat tersebut menjalankan dan membantu Kiai Hamid dalam mengelola pondok pesantren dengan sebaik-baiknya. Dan singkat cerita, melihat perkembangan pesantren yang sudah semakin membaik, akhirnya Kiai Hamid memasrahkan pondok tersebut kepada tokoh masyarakat yang pertama kali beliau kenal di desa tersebut. Kiai Hamid juga berpesan bahwa untuk menjaga pesantren yang diamanahkannya dengan sebaik-baiknya, menjaga dan juga merawatnya. Namun di tengah pesantren yang pesat perkembangannya tersebut, banyak santri yang berdatangan. Justru Kiai Hamid malah menghilang tanpa sepatah kata pun. 2 tahun telah berlalu, dan hal itu membuat tokoh masyarakat tersebut penasaran dan bingung dengan apa yang dialaminya. Dan akhirnya tokoh masyarakat tersebut berinisiatif untuk mencari alamat Kiai Hamid. Kebetulan tokoh masyarakat tersebut mengingat sebelum Kiai Hamid pergi, Kiai Hamid pernah menuliskan sebuah alamat dan memberikan kepadanya. Setelah mencari-cari di mana kertas tersebut, akhirnya tokoh masyarakat tersebut menemukan kertas yang pernah dituliskan Kiai Hamid. Tak lama berselang, tokoh masyarakat tersebut langsung mencari alamat yang ada di tulisan kertas tersebut, dan tertulis alamatnya ada di Pondok Pesantren Salafiyah Kota Pasuruan. Singkat cerita, setelah perjuangan panjang mencari alamat tersebut, sampailah tokoh masyarakat itu di Pondok Pesantren Salafiyah milik Kiai Hamid Pasuruan. Dan orang tersebut juga sempat bertemu dengan santri dan menanyakan perihal Mbah Hamid atau Kiai Hamid. Dengan sedikit bingung, santri tersebut menjawab dan menyarankan agar datang kepada Kiai Idris, saat itu menjadi pengasuh pondok. Sesampainya di dalam, orang tersebut menceritakan panjang lebar perihal Kiai Hamid. Dan Kiai Idris yang saat itu hanya menjadi pendengar sontak kaget dan bertanya, "Hah, apa itu benar, Pak?" "Iya betul, saya bertemu Kiai Hamid," jawab orang tersebut. Singkat cerita, Kiai Idris menjelaskan bahwasanya sebenarnya abahnya atau Kiai Hamid sudah lama meninggal. Mendengar jawaban itu, orang tersebut seperti tidak percaya dan keheranan, sampai sempat bertanya pada Kiai Idris, "Lah Anda ini siapa? Kok berani-beraninya bilang Mbah Hamid, Kiai Hamid itu sudah meninggal?" Lalu Kiai Idris menjawab, "Saya ini adalah anaknya. Kalau Anda tidak percaya, mari saya tunjukkan ke makam abah saya." Setelah itu, barulah orang tersebut percaya bahwasanya Mbah Hamid sebenarnya sudah meninggal lama. Kejadian itu, orang tersebut menangis sejadi-jadinya di depan makam Kiai Hamid.
Dan sejak kejadian itu, orang tersebut pulang dengan begitu sedihnya membawa kabar itu ke kampung halamannya. Beliau menceritakan perihal apa yang dialaminya kepada masyarakat sekitar, bahwasanya selama ini Yai Hamid, orang yang telah banyak berjasa di kampungnya, ternyata sudah lama meninggal. Mendengar kabar itu, masyarakat sekitar keheranan dan juga sedih dengan kabar tersebut. Itulah sedikit tentang kewalian Mbah Hamid Pasuruan, dan masih banyak lagi tentang kisah-kisah karomah beliau. Wallahu a'lam bishawab.